itu sih yang nggak diketahuin masyarakat ya Pak. Ya orang-orang tuh pada mikirnya karena dia dengar berita orang kena vaksin, kena COVID, mereka nggak percaya sama vaksin. Oh iya. Salah dia. Mereka pada ngomong, oh percuma dong divaksin, toh kena COVID. Terkena. Yang mereka tangkap adalah kalau kamu divaksin, kamu nggak kena COVID. Kayak gitu mungkin pemikirannya masyarakat. Padahal tadi tujuannya vaksin itu mengurangi morbiditas. Artinya orang pun kalaupun kena, sakitnya tuh nggak parah. Mindsetnya harus dirubah. Saya harus melindungi orang lain yang lebih tua. Saya harus melindungi orang lain yang punya komorbid. Itu yang penting. Betul Pak. Jangan dipaksakan. Jadi kita tidak bersilaturahmi itu bukan karena kita tidak menghormati beliau, tapi kita tidak bersilaturahmi karena ingin menjaga kesehatan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bakta. Apa kabarnya untuk siang hari ini? Kita di sini akan mengobrol bersama tentang, kita akan lebih menelisik gitu ya, lebih menelisik tentang mudik lebaran tahun 2021. Di depan saya sekarang sudah hadir bersama kita semuanya. Ada Bapak Alvan Sugianto, SKM. Ini sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinkes Kota Kediri. Dan di sebelah kirinya ada Bapak Forman Sijabat SKM MKes Epid. Ini sebagai dosen dan epidemiolog IIK Institut Ilmu Kesehatan Baktiweta Kediri. Dan saya menyapa dulu untuk selamat siang Pak Alvan. Selamat siang Mbak Elo. Apa kabar Pak Alvan? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Gimana Bang Oman? Ya sehat-sehat. Mintanya dipanggil Bang Oman. Biar lebih dekat kan? Iya lebih dekat. Iya benar. Biar lebih akrab. Biar lebih kita sebagai sahabat gitu ya. Betul. Kita nanti berbincangnya santai aja. Siap. Pak Alvan. Tapi nanti akan memberikan informasi kepada masyarakat luas ya. Untuk keduanya nih saya ingin bertanya, apakah semuanya asli Kediri? Bukan. Iya. Pak Alvan? Saya asli Mojokerto. Oh asli Mojokerto. Nanti mudik Pak? Insya Allah tidak. Oh insya Allah tidak ya. Walaupun Mojokerto doang ya. Ya Mojokerto doang gimana? Yang pertama kedua orang tua sudah tidak ada. Oke. Kemudian mertua di Malang. Kebetulan sudah saya boyong ke Kediri. Jadi kita nggak mudik kemana-mana. Nggak mudik kemana-mana ya. Kalau Bang Oman sendiri gimana? Enggak sih, nggak mudik. Nggak mudik ya. Kenapa? Alasannya? Karena awal tahun kan sudah mudik tuh. Jadi mungkin spend money lah ya. Oke. THR-nya dibuat untuk beli yang lain. Oke. Daripada beli tiket kan gitu. Benar. Oke. Untuk rasa kangen sama keluarga yang ada di rumah, mungkin Pak Alvan mungkin sudah tidak bisa ya, sudah bisa berhadap muka gitu ya. Gimana Pak? Jadi tetap kalau kangen keluarga, memang kedua orang tua sudah tidak ada, tapi keluarga adik, Pak Le, Bule masih ada di sana. Terus kemudian biasanya kalau kangen sama orang tua kan mesti nyekar ke makam. Itu sudah saya laksanakan sebelum puasa kemarin. Sebelum puasa kemarin. Jadi ya mungkin bisa berdoaan dari rumah, insya Allah tetap sampai. Amin. Kalau Bang Oman sendiri gimana Bang? Kalau jauh loh Bang rumahnya Bang. Kalau aku sih lebih sering ini sih WhatsApp video. Video call ya. Ya kan sama mahasiswa udah sering ketemu luring, daring. Masa sama keluarga masih bingung kan gitu ya. Jadi kita punya cara sendiri lah. Gitu sih kalau aku. Gitu, masalah kangen. Iya, memang COVID ini kalau nggak salah sudah 1 tahun lebih dan ini sangat-sangat memprihatinkan buat kita. Ya, dari dampak semuanya, dari dampak ekonomi, sosial, semuanya itu berdampak sekali. Oke, untuk larangan mudik nih, kita langsung aja masuk ke topik kita. Untuk larangan mudik sendiri, gimana nih Pak? Untuk peraturan larangan mudik tahun 2021. Jadi gini Mbak Elo, sebelum menanggapi larangan mudik tadi ada kata-kata yang perlu saya tanggapi. COVID ini dampaknya luar biasa kan? Betul. Dampaknya. Tapi kalau menurut saya ambil aja hikmahnya. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya aja. Apa itu Pak hikmahnya? Contoh, sekarang Mbak Elo kan bisa ada di
narasumber podcast. Kalau tidak ada COVID mungkin enggak. Oh iya, tetap di laboratorium ya. Iya. Jadi semua saya rasa pasti ada hikmahnya. Jadi sekarang kita dipacu ya untuk bermain di digital. Semua bermain di digital. Teman-teman dosen kayak Bang Forman ini dipacu untuk berinovasi bagaimana memberikan materi-materi lewat daring. Siswa juga demikian. Kami juga di Dinas Kesehatan juga demikian. Program-program kesehatan yang dulu harus dilaksanakan secara tatap muka langsung, mau tidak mau kita harus melakukan inovasi-inovasi terobosan supaya pesan ke masyarakat tetap nyampe, upaya-upaya pembangunan kesehatan yang kita lakukan juga tetap nyampe. Ini jadi kalau kita hanya terpaku pada COVID, maka nanti program-program kesehatan yang lain bisa terlupakan dan dampaknya akan lebih parah. 2-3 tahun lagi kita akan panen bersama penyakit. Contoh misalnya kegiatan BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Kalau tahun kemarin kita takut tidak kita lakukan. 2-3 tahun lagi ya, COVID masih ada, penyakit-penyakit yang dulu bisa dicegah dengan imunisasi akan muncul. Ini yang tidak kita inginkan. Sangat besar sekali ya. Jadi mau tidak mau DBD ini kemarin sempat naik karena kita takut untuk melakukan 3M. Karena dulu kita pernah ya 3M bulan bakti bersama-sama dengan teman serentak. Itu karena COVID kemarin agak terlupakan. Berarti sempat naik ya Pak DBD? DBD landai tapi cikungunya ada banyak muncul ya Pak ya? Ya muncul. Jadi mau tidak mau kita yang di Dinas Kesehatan harus meng-create program-program kesehatan yang baru dalam rangka tetap pencapaian target meskipun tidak bisa optimal. Betul. Pasti ada kelemahan dan ada kelebihannya. Terkait mudik ini gimana, Pak? Terkait mudik memang hampir 2 tahun ini kita tidak mudik. Alhamdulillah, ini kita sangat bersyukur dengan kebijakan pemerintah untuk tahun ini. Jauh-jauh hari sudah ada keputusan yang jelas kita tidak mudik. Di bulan Maret kalau nggak salah ya. Kalau dulu-dulu non sewu, seringkali kami sebagai garda depan di kesehatan, istilahnya sebagai pemadam kebakaran. Setelah libur baik itu libur lebaran atau libur-libur di bulan-bulan libur panjang itu, habis itu mesti kasus meningkat. Lebaran tahun kemarin peningkatan 93%. Itu untuk Kediri, Oktober hampir semua hampir sama. Dan gambaran di kota itu menunjukkan juga gambaran di tingkat nasional. Hampir sama semua. Jadi akhirnya kita bisanya memadamkan kebakaran. Ada kasus yang kita lakukan. Padahal teman-teman kadang sudah lelah. Kewalahan lah Pak, pasti kan Pak. Kalau kasusnya itu. Padahal seperti ini kan istilahnya sekarang yang diambil pemerintah adalah mencegah biar tidak jadi kebakaran. Sehingga dengan mudik dilarang, sejak awal kita minimalisir mobilitas masyarakat dari kota ke desa, ketemu keluarga dan sebagainya. Saya sebenarnya prihatin juga ya sama tenaga kesehatan di garda terdepan itu. Aduh ya Allah, rasanya walaupun saya tidak secara tidak langsung menangani pasien, tapi saya merasakan beban beratnya itu loh dengan banyaknya pasien yang ada. Ke Bang Oman nih, Bang. Kita kan bisa lihat di di televisi ya, di berita-berita bahwa ada yang namanya tsunami COVID-19 di India. Itu gimana Bang? Sebenarnya kalau kita berkaca dari India, polanya itu kan karena prokesnya yang berkurang. Benar. Walaupun polanya tuh gini, ada upacara keagamaan, kemudian ada kerumunan. Sayangnya nih, saat melakukan upacara keagamaan itu prokesnya menurun. Sama sekali nggak pakai masker. Sama sekali nggak pakai masker gitu, dan punya juga ada pendapat atau ada pemikiran bahwa mereka sudah divaksin nih gitu. Kalau udah divaksin berarti bebas dong gitu kan. Jadi ada euforia. Ada euforia setelah divaksin. Akhirnya mereka nggak pakai masker dan segala macam prokes dilupakan. Pada akhirnya itu berdampak
peningkatan kasus kan. Jadi kita bisa berkaca dari itu sih. Nah, tidak difokuskan pada si kegiatan keagamaannya sebenarnya. Yang harus kita perhatikan adalah tindakan melakukan prokes itu. Nah, kalau aku sendiri sih ngelihat larangan mudik mungkin bagus ya Pak ya. Tapi kan masih kata-kata mungkin nih. Kenapa? Karena kalau aku pribadi yakin bahwa setiap transportasi itu sudah menerapkan prokes dengan ketat. Misalnya nih, kalau waktu aku dulu dari Kalimantan ke Kediri, itu kan benar-benar pakai masker, semua dicek, kemudian harus pakai swab segala macam. Tapi pada akhirnya semua itu kan tidak berhenti di perjalanan. Tapi pada prinsipnya ketika kita sampai di tempat kita, apakah prokes itu berjalan atau tidak? Nah, idenya mungkin gitu kali ya, pemerintah pengen menyetop nih supaya tidak ada kerumunan, itu tetap diadakan pelarangan kali Pak ya, peniadaan keberangkatan di tanggal-tanggal tertentu. Di tanggal-tanggal tertentu. Tanggal berapa Pak yang sudah sama sekali nggak ada? 6 ya? Tanggal 6 sampai tanggal 17. Nah, ya tujuannya mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sih. Gitu ya. Dan mungkin nggak sih kalau misalkan larangan mudik ini atau penitiadaan mudik ini bisa berdampak baik gitu? Jelas. Pasti berdampak baik. Jadi berpikirnya sederhana. Dari data yang kami punya, klaster yang terbanyak nomor 2 adalah klaster keluarga. Oh gitu? Iya. Dampak mudik apa? Dampak mudik mungkin yang disampaikan Bang Forman tadi. Di perjalanan, protokol kesehatannya ketat. Mau berangkat dicek swab dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampai di rumah, ketemu keluarga, apa mungkin untuk prokes lah? Nggak mungkin kayaknya. Mudik sebenarnya ini. Jadi utamanya mudik adalah menghambat pertemuan orang, misalnya dari jauh ke keluarga. Dan kita tidak tahu keluarga di rumah, mohon maaf, keluarga di rumah ini yang di istilahnya yang disungkemi atau disilaturahim ini kan rata-rata sudah lansia. Sudah lansia, kemungkinan ada komorbid dan sebagainya. Yang di sana yang datang masih muda, sehat, bahkan mungkin OTG. Betul. Ya toh, itu yang ditakutkan ya Pak ya. Yang takut terus di rumah, sungkem dan sebagainya tanpa protokol kesehatan di rumah. Nah, sehingga yang berdampak adalah memang sebenarnya saya sangat setuju dengan larangan mudik ini bukan melarang orang itu bersilaturahmi, tapi sebenarnya kalau saya lihat nilainya adalah melindungi keluarga yang sudah lansia atau komorbid di daerah. Iya, betul sekali. Nah, mungkin ini bukan pertanyaan saya saja Pak ya, tapi juga pertanyaan para netizen gitu ya. Jadi sebenarnya tuh gimana sih kita pemerintah itu melarang mudik, tapi pemilu dilaksanakan, tetapi tempat-tempat wisata dibuka, tetapi juga mall-mall, ya Allah, saya kemarin tuh lihat banyak sekali orang-orang yang datang ke mall karena kita ngelihat kayak mungkin lah bersihin, beliin baju anaknya, beliin baju orang tuanya dan segala macamnya, itu sangat-sangat ramai sekali dan mereka benar pakai masker, tapi tidak menaati jaga jarak ya gimana jaga jarak, orang diskon di mana-mana. Itu gimana Pak menurut Bapak? Jadi begini, pasti sebuah kebijakan sebuah kebijakan yang diambil ada pro kontranya, ada manfaatnya juga ada mudaratnya, pasti itu. Tetapi memang pemerintah saat ini sebenarnya sudah melakukan banyak perubahan, mengevaluasi kebijakan yang sebelumnya. Istilahnya itu kalau orang bijak bilang pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang istilahnya itu masuk di lubang yang sama. Nah, kayak keledai masuk di lubang yang sama. Ya ini pasti tidak akan diambil oleh pemerintah. Tahun ini lebih ketat dari tahun yang kemarin. Kami merasakan ini. Ya, kita merasakan. Jadi memang dulu pernah sempat di awal itu agak sedikit pelonggaran. Intinya tetap pemerintah sekarang itu prioritas utamanya adalah kesehatan. Tetapi ada pelonggaran sedikit untuk ekonomi, biar ekonomi ini bergerak. Betul. Dampaknya luar biasa ekonomi ini. Kalau kita bayangkan memang kesehatan juga berdampak, tapi ekonomi juga berdampak.
logika berpikirnya sederhana. Pada saat ekonomi di kota Kediri tidak bergerak, maka PAD ke kota juga akan turun. Kalau PAD turun, pemerintah kota untuk membiayai program-program kesehatan dari mana uangnya? Logika sederhana. Tapi memang tetap prioritas utamanya kesehatan. Tetapi pelonggaran-pelonggaran ekonomi ini dalam rangka meningkatkan ekonomi di masyarakat tetap kita apresiasi. Meskipun tadi di awal disampaikan mal-mal demikian padat, saya masih ingat. Dan tadi saya langsung WA Kabak-Op, malam minggu itu saya jalan habis buka puasa sama keluarga, lewat matahari penuh Pak, benar. Kabak-Op langsung saya WA. Iya, betul. Gimana Kabak-Op ini? Tetap peraturan di SE Wali Kota yang terakhir memang boleh dilonggarkan tapi 50%. Oh gitu. Pengunjung 50%. Ini tapi yang sulit. Iya. Hari ini pukul 10 bersamaan tadi saya harusnya ke kecamatan kota dibahas. 4 mal dikumpulkan sama Pak Kapolres, sama Dinas Kesehatan, sama instansi terkait untuk bahas ini. Iya. Supaya 50% pengunjung di mal bisa tetap dipatuhi oleh pengusaha mal di Kota Kediri. Ini dalam rangka physical distancing bisa physical distancing. Tetapi memang tetap beda jauh dengan klaster keluarga. Mungkin memang dari kedekatan tetapi kan di mal sudah tidak ada makan. Tapi kalau di rumah makan pasti lepas masker. Ini yang sulit. Itu mungkin yang jadi pertimbangan. Mungkin Bang Oman mau menambahkan? Mungkin PR dari masing-masing daerah kali ya. Kenapa? Kita kan nggak mungkin menutup mata gitu ya. Semua orang pasti akan mudik. Beberapa mungkin nggak mudik, beberapa tidak pasti akan mudik. Bayangkan teman saya itu ada yang tahun lalu nggak mudik nih. Tahun ini masa nggak mudik lagi, dia bilang gitu. Iyalah. Ya tapi kan tanggal 6 ditutup nih katanya. Sebelum tanggal 6 mereka pada balik. Betul. Iya kan? Iya. Kalau kita berkaca tahun lalu, kejadian itu paling tinggi itu pasca dan pra. Datanya itu berarti mobilisasi paling banyak ada di sebelum pelarangan dan setelah pelarangan. Gitu kan? Kemudian angka kasus yang muncul itu kasus-kasus yang pergi sebelum pelarangan. Artinya apa? Artinya memang segimanapun kuatnya masyarakat pasti ada yang mudik. Pertanyaannya, apakah daerah itu sebenarnya sudah siap pada perilaku? Itu yang pertama, daerahnya, berarti kan pemerintahnya. Yang kedua, apakah kita ini yang berniat mudik sudah paham sih apa yang harus dilakukan? Jangan-jangan kamu mudik tapi kamu nggak ngerti bahwa prokes itu yang utama. Benar kata Pak Alvan. Kalau sepengetahuan saya pakai mobil pribadi itu nggak dibolehin, ya kan? Nggak dibolehin. Tapi untuk transportasi umum itu diperbolehkan. Ada beberapa yang diperbolehkan. Nah, kalau misalkan ini nanti benar-benar tidak boleh, transportasi umum tidak boleh, terus mobil pribadi tidak boleh, apakah itu nanti tidak berdampak pada perekonomian, Pak? Jadi begini. Jadi memang mudik itu nanti diketati tanggal 6 sampai tanggal 17. Meskipun ada adendum kemarin. Jadi adendumnya itu malah H-14 sama H+7 Lebaran. Nah, itu sudah mulai diketati. Nanti penyekatan itu baru mulai tanggal 6. Penyekatan mulai tanggal 6. Nah, ada beberapa kelompok kalau dilihat untuk mudik ini. Dulu itu kelompok ASN. Kelompok ASN saya rasa sulit untuk mudik. Iya, karena terikat ya Pak. Terikat jam kerja, dia tidak ada cuti kan sekarang. Kemudian sama atasannya sudah jelas nggak boleh. Terus yang kedua pekerja juga kayaknya juga akan lebih sulit. Karena sudah ada peraturan Pak. Sudah ada peraturan. Mudik. Mudik. Terus kemudian kan dia juga masuk kerja. Betul. Kan. Yang beberapa itu yang mudik duluan, kalau saya lihat di beberapa media itu pekerja-pekerja di kota yang mau buka toko dan sebagainya jualan itu sudah sepi daripada sepi pulang. Yang informal ya Pak ya? Iya, informal. Pekerja-pekerja informal dia pulang. Itu pun sebelum tanggal 6. Karena kalau sudah tanggal 6, saya kapan itu rapat bersama dengan Bapak Wakapolda, Vikon itu
penyekatan sudah betul-betul dilakukan. Yeah. Jadi terutama penyekatan itu antar provinsi. Antar provinsi itu disekat betul. Jadi nggak boleh masuk, harus putar balik. Yeah. Kalau terpaksa memang harus dilakukan rapid di tempat. Jadi salah satunya di pos penyekatan ada tenaga kesehatan, di situ ada rapid tetapi tidak gratis, harus bayar biaya sendiri, macam itu. Untuk dimahalin nggak Pak tuh biasanya? Oh enggak. Kali aja gitu. Tetap longgok lah. Balik. Jangan. Tetap. Nanti kalau dimurahin jangan-jangan yang bekas itu. Iya. Jangan sebut merek ya. Kadang-kadang masyarakat tuh lebih pintar loh Pak. Walaupun provinsi diketatin gitu ya. Kayaknya contohnya Kalimantan gitu. Kalimantan kan kebetulan kepulauan ya Pak ya, banyak pulau-pulau. Mereka itu pakai speed kecil Pak. Iya. Masuk lewat pinggir-pinggir, masuk ini berarti sungai-sungai. bukan jalan tikus lagi bukan jalan tikus lagi. Makanya itu gimana? Kira-kira gimana ya Pak ya? Tetap. Jadi kalau menurut saya sebuah kebijakan kan tidak bisa 100% untuk bisa dilaksanakan. Tetapi minimal dengan kebijakan itu 80% lah minimal. Kalau dulu Anda bayangkan mudik dikoordinir, datangkan bis dan sebagainya. Sekarang kan sudah tidak ada kegiatan kayak seperti itu. Terus orang itu, kalau saya ya dengan adanya kebijakan itu kayak Bang Forman, kayak saya yang dulu mudik, mau berangkat mudik itu sudah takut nanti di jalan bisa lanjut apa enggak daripada putar balik. Minimal itu ada shock terapi semacam itu. Iya emang repot sih Pak. Waktu saya balik ke Kediri aja habis dari yang awal tahun itu, itu kayak ngerasa capek aja gitu Pak. Kita harus swipe dulu, habis itu di sana harus ngapain. Jadi kalau saya pribadi sih kalau ribet agak males gitu. Macam itu. Itu gimana Pak untuk SOP penerapan pembatasan mudik? Gimana Pak? Ini di Kota Kediri kan, tidak hanya di Kota Kediri, semua di Indonesia kan ada penerapan PPKM Mikro. Ya, PPKM Mikro. Ini insya Allah di Kota Kediri jalan. Jadi nanti ada pendatang. Kalau terpaksa masih maksa, maka RT setempat akan lapor. Dia akan dikarantina dulu di pos karantina PPKM Mikro di kelurahan. Ini sudah kita jalankan mulai 1 minggu yang lalu. Yaitu ada pendatang migran Indonesia, PMI. PMI yang berangkat dari luar negeri itu kurang lebih ada 14.000 kan. Di Kota Kediri sebenarnya tidak banyak karena PMI-nya tidak banyak. Itu datang dari Brunei kemarin di Kelurahan Bangsal. Itu sampai kita dapat notifikasi dari KKP Juanda, langsung kita ambil sama Pak 3 pilar, Pak Lurah, Babinsa, Babin Kaptipmas, diambil dibawa ke kelurahan, dikarantina di situ. Hari kelima akan kita lakukan swab. Kalau swabnya negatif akan kita kembalikan ke rumah. Kalau swabnya positif kita kirim ke Gili Suci. Nah di Kota Kediri demikian. Untuk sanksinya Pak, mungkin ada sanksi-sanksi sedikit gitu untuk tidak ada sanksi untuk kalau misalkan ada yang melanggar mudik. Di karantina itu sudah sanksi. Gitu ya Pak ya. Di karantina itu kemarin itu di Kelurahan Sukorame itu belum ada 5 hari. Itu sudah kangen sama keluarganya, pingin pulang nunggu swab. Itu di karantina di kelurahan itu sudah. Itu karantinanya di apa namanya? Kantor kelurahannya? Iya, di kantor kelurahan. Sudah ditempatkan, sediakan tempat tidur, ada meja, tempat tidur, makan dikirim. Makannya dikirim. Makan dari pemerintah ya? Dari keluarga. Dari keluarga. Beda kalau isolasi mandiri dari pemerintah. Ini kan karantina aja, dia masih sehat. Untuk Bang Oman nih Bang, implementasi pengetatan efektif nggak sih? Nah yang tadi gue bilang ya, selain peraturan pelarangan mudik, harusnya tracing ya Pak ya. Tracing tetap dilakukan, kemudian ketika nanti berjalan nih, fasilitas kesehatan harus udah siap nih, karena kayak Pak Alvan tadi sampaikan, jadi pemadam kebakaran ya Pak ya, apinya udah gede, fasilitas kesehatan belum siap, waduh kasihan juga, karena tenaga surveillance di Kediri kayaknya sedikit ya Pak ya, sedikit megang banyak program, nggak cuma COVID, tapi dia nge-trace juga masalah DBD yang lain, TBC dan TBC segala macam. Jadi kalau bicara efektif,
Saya sih agak ragu sih Pak. Siap. Selama pengetatan prokes tidak dijalankan. Oke. Kalau menurut Bang Forman sendiri, gimana? Yang tepatnya gimana? Yang tepat, kalau pelarangan juga tepat gitu ya. Cuman jangan tutup mata sampai pelarangan mudik aja. Oke. Tapi? Pasti kan ada yang balik ke kampung nih. Tapi gimana caranya kita tetap meningkatkan komunikasi risiko ya Pak ya. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat prokes itu yang utama. Karena kayaknya kita juga nggak bisa, belum ada yang bisa mengukur seberapa patuh masyarakat saat ini, khususnya Kediri. Karena kayaknya makin lama makin abai ini. Iya benar banget. Kayaknya kalau lihat kanan kiri tetangga pasti ada yang lepas masker kan. Aduh, udah nggak usah ke kanan kiri. Kita jadi jalan aja ya. Biasanya kan kita sudah pakai masker. Oke, pakai masker. Tapi kita udah masuk ke pasar aja. Ke pasar sedikit aja sebelah nih, itu udah nggak ada yang pakai masker loh. Ada beberapa sih, sebagian. Nah itu kan kayak India nggak sih? Iya. Kalau kita bisa bilang ya Pak ya, ngerasa udah ada vaksin. Yang kedua, prokesnya nggak diketatin. Iya. Tapi masyarakat udah dapat vaksin belum sih Pak? Masyarakat luas? Masyarakat luas belum. Jadi kita kan ini masuk tahap kedua. Tahap pertama kemarin nakes. Nakes sudah 122%. Kemudian yang publik sudah 128% dari sasaran. Kemudian lansia. Tahap kedua kan yang publik sama lansia. Lansia kita sudah 45%. Jadi masyarakat luas memang belum masuk sasaran vaksin. Jadi apa yang disampaikan Bang Forman tadi, saya juga setuju. Kebijakan itu harus ada alat ukurnya, seberapa jauh kebijakan itu bisa bermanfaat. Tetapi perlu kami sampaikan juga, kayak PPKM mikro, kebijakan kita kan sekarang PPKM mikro itu 2 minggu sekali dilakukan analisa dan evaluasi, dan biasanya dipimpin langsung kalau enggak Bu Gubernur, terus kemudian Kapolda maupun dari Pangdam, itu seluruh kabupaten kota. Dari PPKM mikro itu nanti ketahuan kota kabupaten mana yang 2 minggu ini tren kasusnya naik, tren kematiannya naik. Ada 4 indikator. Jadi angka kasus, angka kasus, angka kesembuhan, angka kematian, sama keterisian tempat tidur di rumah sakit. Itu dimonitor. Itu khusus untuk COVID tapi Pak ya? COVID. Untuk COVID. Ya, untuk COVID. Jadi bor COVID. Jadi ini kasus-kasus COVID dievaluasi di 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi kalau naik langsung upayanya apa? Langsung turun nanti apa? Dari kepolisian maupun dari TNI. Itu langsung. Jadi evaluasinya di situ. Ini kelima kalau saya PPKM mikro kelima sudah. Nanti 2 minggu diperpanjang lagi, 2 minggu perpanjang lagi. Evaluasinya di mana? Di situ. Jadi nanti ketahuan kalau kebijakan mudik dilanggar, nanti PPKM mikronya kasusnya naik. Polanya naik, tidak. Itu dari situ. Jadi dilakukan analisa dan evaluasi setiap 2 minggu, dan pasti dari provinsi ada paparan dari pakarnya, dari ahlinya, kenaikannya apa gitu, kenapa, itu nanti ya kabupaten kota yang mengalami kenaikan kasus yang signifikan pasti disuruh paparan. Tapi kalau di Kediri boleh tahu nggak Pak, tracingnya aman nggak Pak? Karena kan kalau kita lihat polanya di Indonesia, tracing itu kan menurun. Tracing menurun, makanya kasusnya menurun. Iya. Gitu. Kalau di Kediri gimana? Kalau testing kan berawal dari testing sebenarnya. Masyarakat di Kota Kediri ini sudah sangat ini ya, welcome dengan kesehatannya. Dari target kita 1.000 per jumlah penduduk per pekan. Jadi target kita kalau kasih aja 300.000 penduduk per pekan, kita harus melakukan tes baik itu antigen maupun swab kurang lebih 240-an. Ya, per 1.000 300-an ya. Kalau secara spesifik merujuk angka itu 248 tes per minggu. Itu kita rata-rata 150% capaian per minggunya. Tadi testingnya sudah bagus. Sudah bagus ya, Pak ya? Testingnya sudah bagus. Nah, ini memang yang diharapkan oleh pemerintah. Harapan pemerintah apa? Kalau awal-awal dulu semua yang
lakukan testing, yang melakukan tracing semua adalah pemerintah. Semua yang ngasih masker pemerintah. Tapi kalau semua berharap di pemerintah, suatu saat pemerintah akan jebol. Anggaran tidak ada. Apa yang harus kita dorong? Kesadaran masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Siapa yang terlibat? Semua harus terlibat. Kayak IIK hari ini salah satu upaya untuk membiasakan prokes di masyarakat, untuk mengajak masyarakat paham tentang protokol kesehatan yang baik bagaimana. Kalau berharap pemerintah nggak bisa memurman. Iya betul Pak, karena kalau kita tahu juga walaupun kasusnya turun nih Kediri ya Pak ya, tapi kan tiap hari itu ada lagi kasus baru ya Pak ya. Terus kemarin tuh baca statusnya Pak Abu kalau ada transmisi lokal. Nah berarti kan polanya tuh kita harus lihat nih, walaupun diketatin nih, perbatasan ditutup, kalau ada transmisi lokal terus kita nggak pakai masker, bisa aja ketularan dong. Jadi kan poinnya tuh adalah kita patuh nggak sama prokes. Oke. Untuk perjalanan mudik nih Pak, apa iya sih nanti bakalan dijaga 24 jam non-stop? Ya. Gimana Pak? Secara teori 24 jam. Secara teori? Ada 3 shift. Ya, oke. Ada 3 shift kepolisian. Jadi itu sudah terjadwal lengkap. Jadi 8 jam ganti 3 shift. Dan itu pasti dilakukan. Tetapi kan tidak semua jalan protokol, bahkan jalan tikus itu bisa dijaga. Ya kemungkinan itu yang bisa lewat jalan tikus. Meskipun aparat sudah berupaya maksimal. Ya kuncinya kembali lagi ke masyarakat. Ada kesadaran, karena kita tidak mungkin, kita bukan lagi zaman tirani waktu itu ya. Semua harus pakai tangan besi. Kita kan sudah demokrasi, nanti ada penanganan yang berbeda sedikit aja sudah melanggar HAM. Tetapi hal-hal tertentu sebenarnya ya untuk melindungi masyarakat banyak itu lebih baik. Mungkin lebih ke kesadaran masyarakat sendiri ya sebenarnya ya. Didorong kesadaran masyarakat. Sebenarnya menarik kalau lihat tahun lalu ya, Lebaran tahun lalu itu kan masa ketat-ketatnya nggak sih? Yang setiap gang-gang ditutup. Ya, pakai kan? Pakai portal. Tapi sayangnya orang yang jagain juga kumpul-kumpul tanpa masker. Iya benar banget itu. Nah, sebenarnya pola itu bisa dibalikin lagi nggak sih Pak ya? Kayak kembali masyarakat tuh aware lagi gitu loh bahwa COVID ini belum selesai walaupun ada vaksin. COVID tuh kayak influenza. Besok tuh bisa kena. Iya kan? Besok bisa kena. Jadi selama memang, kalau seingat saya dulu di kampung halaman saya di Kalimantan situ, setiap ada yang datang itu harus dilaporkan sama Pak RT. Pak RT ke Pak Lurah. Kemudian dicatat. Nah, seharusnya sekarang tetap dilaksanakan seperti itu. Jadi sekali lagi jangan berfokus pada pelarangan mudik. Tapi bagaimana kita masing-masing orang ini mengantisipasi ketika kamu sampai rumah, prokesnya tetap jalan. Kalau kamu mau main ke pantai gitu misalnya, kalau pantainya rame, kan nggak penting-penting banget ya ke pantai ya. Balik deh ke rumah, ngumpul keluarga gitu, ngetel video pantai gitu. Jadi pantainya virtual, semua virtual. Ya lebih bisa memilah lah ya. Apalagi saya yakin semua di antara kita tuh merindukan silaturahmi di masa Lebaran. Pasti kan suasananya beda banget ya. Opor Lebaran sama opor sebelum Lebaran tuh rasanya beda. Rendang apalagi. Rendangnya beda. Kita puasa kayaknya nih. Oh iya, kita puasa ya. Kita puasa. Aduh, tapi itu ngobrolin itu memang enak. Memang enak gitu. Memang enak sebelum jamnya tapi ya. Nah jadi kita masing-masing bisa memilah lah mana yang penting mana yang enggak. Kalau memang kamu nggak perlu ke rumah tetanggamu, ya by chat aja kan bisa. Tapi kalau memang itu keluarga deket banget, ya kumpul satu rumah gitu aja, di satu rumah aja, nggak usah keliling-keliling. Karena nanti kalau keliling pasti kepikiran dong. Lewat jalan sini, ini belum dimampirin nih, nggak enak, masuk, keluar mampir lagi, kan itu yang bahayanya ya Pak ya. Bahayanya itu sebenarnya netizen kayak ini tadi yang tanya, rata-rata kan muda, usia masih produktif, bener, dan rata-rata OTG dia. Iya, nah itu dia. Kasus COVID ini 80% OTG tanpa gejala, dia karier membawa, sehingga mindsetnya harus dirubah. Terkadang itu anak-anak muda itu kan, saya kan sehat, saya kan nggak apa-apa.
Iya. Mindsetnya harus dirubah. Saya harus melindungi orang lain yang lebih tua. Saya harus melindungi orang lain yang punya komorbid. Itu yang penting. Betul Pak. Jangan dipaksakan. Nah, jadi kita tidak bersilaturahmi itu bukan karena kita tidak menghormati beliau, tapi kita tidak bersilaturahmi karena ingin menjaga kesehatan beliau. Begitu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya dari saya. Kenapa sih Pak untuk pengetatan perjalanan itu harus menyantumkan syarat-syarat untuk tes PCR atau tes antigen? Kenapa Pak? Jadi berlakunya berapa lama ya? Satu ya sekarang Satu kali 24 jam ya kalau nggak salah. Jadi tujuannya memang untuk memastikan orang yang bepergian itu tidak bawa virus. Dan tidak membawa virus kemana-mana, kan itu tujuannya. Itu tujuannya. Tapi itu sudah dipastikan belum Pak? Bukan bekas ya? Iya. Bekas miliaran ya. Tapi kan PCR juga tidak membuka PCR antigen segala macam bukan satu-satunya indikator bahwa dia bebas virus ya, karena kan belum muncul aja antibodinya. Betul. Gitu. Iya, tapi kalau PCR yang dicek kan bukan antibodi. Ya, bukan antibodi, langsung sel RNA-nya langsung. Jadi meskipun baru masuk, kalau pas ambilnya PCR ketahuan dia. Tapi kan yang disyaratkan antigen ya Pak ya? Antigen, antibodi sudah ditinggalkan. Antibodi sudah ditinggalkan. Sama genus kayaknya juga bagus. Oh gitu Pak ya? Semua. Iya, sekarang di beberapa stasiun itu pakai genus produk lokal, produk Nusantara. Lokal. Jadi selain nanti goalnya memang herd immunity, tapi sekarang itu jangka pendeknya adalah untuk menurunkan morbiditas sama menurunkan mortalitas. Itu yang utama dan alhamdulillah beberapa kasus yang kami dapatkan, teman-teman kemarin ada yang sudah lengkap vaksinnya 2 kali. Dia punya komorbid juga. DM sama HT. Meskipun memang belum 28 hari dari suntikan kedua, dia terpapar virus COVID positif. Tetapi gejalanya kayak flu biasa. Iya, karena tidak parah. Daya tahan tubuh akhirnya kan upaya untuk menurunkan mortalitas karena kasus COVID ini ya insya Allah kayaknya sudah mulai terbentuk. Dan beberapa teman yang punya komorbid jantung juga kena COVID, vaksinnya lengkap, alhamdulillah cukup isolasi mandiri, tidak perlu dirawat di rumah sakit. Itu sih yang nggak diketahuin masyarakat ya Pak. Ya orang-orang tuh pada mikirnya karena dia dengar berita orang kena vaksin kena COVID, mereka nggak percaya sama vaksin. Salah dia. Mereka pada ngomong, percuma dong divaksin, kena COVID. Yang mereka tangkap adalah kalau kamu divaksin, kamu nggak kena COVID. Kayak gitu mungkin pemikirannya masyarakat. Padahal tadi tujuannya vaksin itu mengurangi morbiditas. Artinya orang pun kalaupun kena, sakitnya tuh nggak parah. Kan karena daya tahan tubuh orang itu kan beda-beda ya. Ada yang mungkin dengan dia divaksin dia bebas. Artinya dia kena virus pun dia nggak sakit. Tapi ada juga yang tidak. Tapi minimal ketika dia kena COVID, dia bisa tidak separah itu loh. Kayak nge-review ya, tidak separah itu. Emang kamu udah pernah kena? Enggak sih. Enggak kan? Jangan sampai kena. Jadi harusnya itu yang dipikirin masyarakat. Vaksin tuh tujuannya buat apa? Prokes tujuannya buat apa? Itu. Enggak apa-apa kena juga enggak apa-apa. Oh gitu ya Pak ya? Oh sudah kena Pak? Bapak penyintas? Iya. Kapan Pak kenanya? Januari tahun ini atau tahun lalu? Tahun ini. Jadi semua ada hikmahnya. Betul. Semua ada hikmahnya. Jadi intinya apa ya? Kalau saya kemarin tidak kena, saya nggak bisa donor plasma kan? Bapak donor plasma ya? Karena 2 kali. Karena si RNA-nya udah di dalam ya Pak ya. Dan alhamdulillah hari kedua kemarin cek titer antibodinya masih bagus, plasma konvalesen. Jadi mungkin dulu waktu awal kena ya kayak jenengan Daniel. Kok bisa kena dan sebagainya. Setelah kena orang bijak kan bilang semua pasti ada hikmahnya. Mungkin hikmahnya saya bisa bantu orang lewat. Itu nggak kena stigma Pak? Stigma misalnya, wah itu orang dinas kesehatan tapi kena COVID juga. Saya pakai buat kaos sendiri malah.
belakang saya tulis stop stigma. Depan saya tulis saya ikhlas sebagai penyintas. Kayaknya kita butuh waktu untuk bahas ini. Menarik soalnya. Benar. Terakhir nih Pak, mungkin yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat luas yang ada di luar sana, harapan Bapak gimana ke depannya? Jadi ke depan yang perlu kita pahami bersama, COVID ini masih ada. Betul. COVID ini masih bersama kita. Kita tidak tahu sampai pandemi kapan? ini sampai kapan. Tetapi yang bisa menghentikan pandemi ini adalah kita semua. Kita bersama. Ya, tidak bisa hanya sendiri-sendiri. Tidak bisa hanya dari pemerintah. Tidak bisa hanya dari institusi pendidikan. Tidak bisa hanya masyarakat sendiri, tapi semua bergerak bersama. Saling mengingatkan, saling bergandengan tangan. Walaupun nggak boleh ya Pak. Iya. Jadi virtual. Virtual. Jadi agar patuh kunci 3M itu bisa kita laksanakan dengan baik. Dengan baik. Ini sekolah juga sudah mulai buka. Kita beberapa kali uji coba juga sangat antusias anak-anak sekolah, tetapi kita mengingatkan juga untuk protokol kesehatannya. Terkadang masyarakat masih abai, sudah bawa masker, pun sewu, ya gini, tapi hidungnya nongol ya Pak ya. Benar. Atau di dagu. Nah ini makanya 3M itu harus dipedomani dengan baik dan benar. Masker harus dipakai dengan baik dan benar. Jaga jarak juga dengan baik dan benar. Cuci tangan juga demikian. Jangan hanya cuci ujung tangan. Harus semua. Jangan cuman pakai air aja. Air mengalir juga. Mungkin itu. Kalau Bang Forman, gimana Bang? Sebelumnya dipastikan dulu nih bahwa yang nonton harus tahu kalau kita semua di sini udah vaksin gitu ya. Dan memang menjaga protokol kesehatan saat ini gitu. Nanti mereka nonton, wah ini aja ngomongin pakai masker nggak pakai masker. Kita kan sudah jaga jarak nih, ini udah lebih loh 1 meter. Betul. Nah jadi kalau saya pribadi lebih ke kesadaran masyarakat sih. Kita yang muda gitu punya hak prerogatif ya terhadap diri kita. Kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau enggak. Kalau saya sih mau menjadi bermanfaat minimal untuk keluarga saya gitu. Dengan cara apa? Dengan saya tidak pulang. Tapi kalaupun saya harus pulang, ketika saya di rumah, saya harus mematuhi protokol kesehatan. Masuk rumah itu ada caranya, ya kan? Ketika dari perjalanan jauh ada caranya. Yang ketiga, saya akan memilah gitu. Kalau mau bersilaturahmi, itu harus dipilah. Kalau mau pergi wisata, itu juga harus dipilah. Jangan kayak kita baru awal-awal puasa. Semua menu dibeli, tapi nggak ada yang kemakan. Iya kan? Jadi jangan kemaruk gitu. Jangan semua pengen didatengin, tapi ujung-ujungnya bisa kena COVID. Gitu. Jadi kita punya hak untuk itu sih. Jadi biar menjadi bijak lah. Mungkin hikmahnya gitu ya Pak ya. COVID ini membawa kita ke proses menjadi orang lebih bijak. Lebih bijak. Sok banget yang ngomongnya. Iya banget. Oke deh, mungkin dari saya karena nggak ada yang tanya sama saya jawab aja sendiri gitu kan. Kalau Bu Elo? Enggak ngomong kampung. Enggak, kan rumah saya Kediri gitu. Mungkin rumahnya suami sih. Tapi kayaknya nggak pulang lah. Suami dari Tuban. Dari Tuban. Oke, berakhir sudah acara podcast kita ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Alvan dan juga Bang Oman. Mungkin pesan dari saya, jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan jaga Indonesia kita gitu. Oke, jangan lupa like dan juga memberikan informasi yang bermanfaat di kolom komentar boleh. Nanti juga jangan lupa melihat podcast kita yang menarik tentunya di channel Institut Ilmu Kesehatan Bakti Beta Kediri. Terima kasih Pak Alvan, terima kasih sudah datang ke Institut Ilmu Kesehatan Bakti Beta Kediri. Sehat-sehat ya Pak Alvan ya. Amin, sehat-sehat. Bang Hotman. Hotman ya. Mana cincinmu? Oman. Oke, Bang Oman, thank you banget udah datang ke sini walaupun memang kerjanya di sini gitu kan, tapi dari harus atas ke bawah kan butuh effort ya. Oke. Thank you banget. Sehat-sehat terus Bang Oman. Salam buat keluarga, Bapak. Salam buat keluarga. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Sahabat Bakta. Bye-bye. Bye-bye.